Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mukti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu dari metode penelitian sejarah yang beranggotakan, boleh tolong di next, Aini Nurrohma Husna, saya sendiri Ruhul Afa Nur Aini, dua rekan saya itu Arhanila Hudaningrum dan Vira Oktalia. Kami di sini akan menjelaskan terkait metode penelitian sejarah. Selanjutnya, Oke, pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu pendahuluan, tahapan metode sejarah, serta contoh jurnal. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Aini. Pada Aini dipersilahkan. Terima kasih Ruhul selaku moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan itu yang berisi tentang metode penelitian sejarah. Yang pertama ada definisi metode sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya ialah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah ini. Kemudian ada definisi metode sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gilbert J. Garragan. Metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai. Yang kedua, menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi atau penulisan sejarah. Dengan mempergunakan metode sejarah ini dan historiografi, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia. Kemudian sejarah metode sejarah. Thucydides adalah sejarawan pertama di dunia yang benar-benar bersikap kritis. Ketika ia menulis sejarah tentang perang Peloponnesos, ia menuliskan pengalamannya sebagai aktor atau pelaku sejarah. Sejak zaman Thucydides, banyak sejarawan telah menulis tentang metode sejarah, baik secara singkat atau secara panjang lebar. Contoh-contoh yang terkemuka adalah Lucianus, Ibnu Khaldun, Jean Bodin, Mably, Voltaire, dan Leopold von Ranke. Pembahasan mengenai metode sejarah yang modern dan bersifat lebih akademis dimulai dengan buku Ernst Bernheim, Lehburg der historischen Methode an der Geschichte Filosofi. Sejak karya Bernheim, sejumlah buku pegangan lain telah diterbitkan. Meskipun tidak ada satupun yang melebihi mutu mahakaryanya, kebijakan-kebijakan khusus bagi pembaca tertentu terdapat pada beberapa di antara karya-karya tersebut. Contoh terkemuka ialah karya Langlois dan Saint-Nobos bagi orang Prancis, karya Johnson dan karya Nevins bagi orang Amerika, kemudian brosur Harsin dan brosur Ken bagi mahasiswa muda, dan karya Wolf, karya Hockett, serta buku Bloch dan Renovin bagi pelajar bidang-bidang spesialisasi di dalam sejarah. Pada tahun 1946, terbit pula buku A Guide to Historical Method yang ditulis oleh Gilbert J. Garand, S.J. dari Universitas Loyola Chicago. Buku yang cukup komprehensif ini telah dicetak ulang beberapa kali. Kemudian terdapat jenis-jenis sumber sejarah. Terdapat dua, yaitu sumber sejarah tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis, contohnya yang pertama prasasti, seperti gambar berikut, kemudian ada silsilah, kemudian ada dokumen. Contoh dokumen itu ada arsip perjanjian Sultan Banten dengan VOC, kemudian yang keempat ada naskah, buku harian, jurnal, majalah, laporan, dan lain-lain.
Untuk jenis yang tidak tertulis atau benda, yang pertama ada sumber yang bersifat monumental, seperti gambar berikut. Yang kedua, sumber yang bersifat ornamental, seperti gambar berikut. Klasifikasi sumber sejarah. Ada dua, yang pertama sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu dimaksud adalah bila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri atau eyewitness atau earwitness, atau mengalami sendiri the actor peristiwa yang dituliskan dengan dalam sumber tersebut. Kalau sumber sekunder adalah bila sumber atau penulis sumber hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Dalam hal ini harus dibedakan antara sumber sekunder dengan sumber kontemporer. Untuk mudahnya dapat dikatakan bahwa dalam sumber sekunder, sumber ini tidak hidup sezaman. Sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah lebih dahulu, misalnya buku-buku, artikel hasil kajian tentang suatu peristiwa pada masa lampau. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ruhul. Baik, terima kasih pada ini. Selanjutnya itu terkait tahapan-tahapan metode sejarah yang akan dijelaskan oleh saya dan Arani. Next, Ai. Oke, terkait persiapan penulisan penelitian akan dibahas oleh saya. Selanjutnya ya. Oke, untuk persiapan penulisan penelitian, yang pertama itu pasti kita harus menentukan dan mengajukan tema atau judul gitu ya penelitian. Karena tahap penentuan tema itu tahap awal untuk memulai suatu jalannya penelitian. Karena pada tahap ini para penulis itu atau para peneliti melakukan proses memilih serta menentukan topik yang akan dikaji. Kemudian ketika sudah ketemu topik yang akan dikaji, eee mencoba untuk observasi awal gitu atau pra penelitian atau mencari sumber-sumber untuk menentukan judul. Setelah kita sudah menentukan judul, nanti kita bisa ajukan ke dosen pembimbing skripsi kita, jikalau kita sedang dalam proses penelitian skripsi gitu. Untuk selanjutnya itu merumuskan masalah serta tujuan penelitian. Setelah menentukan judul sudah di-ACC oleh dosen skripsi gitu, dosen pembimbing skripsi, maka peneliti itu dapat langsung merumuskan masalah serta tujuan penelitian yang akan diteliti. Yang selanjutnya itu menentukan teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data itu biasanya terdiri dari observasi, wawancara, kemudian dokumentasi, ataupun dari gabungan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, setelah menentukan teknik pengumpulan data, maka peneliti atau penulis itu nanti menyiapkan perlengkapan untuk menunjang pelacaran pengumpulan data. Contoh jika kita mengambil teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, itu kita dapat menyiapkan perlengkapan seperti alat perekam gitu, instrumen wawancara, alat tulis, serta izin penelitian ke bidang yang akan kita teliti gitu. Selanjutnya yaitu menentukan teknik analisis data. Tujuannya apa? Tujuannya agar peneliti itu menuliskan secara detail per tahap dalam menuliskan analisis data, yang mana itu harus sesuai dengan tujuan gitu ya. Atau sesuai dengan tema yang akan kita kaji. Kemudian selanjutnya tujuannya memudahkan peneliti untuk menyusun laporan. Di sini saya akan memberikan contoh terkait teknik analisis data kualitatif, di mana teknik analisis data kualitatif ini ada prosesnya. Yang pertama itu konseptualisasi, di mana pada tahap ini untuk menghasilkan konsep baru atau memperbaiki konsep yang sudah ada sebelumnya gitu, yang sesuai data yang kita miliki. Tahap ini, peneliti itu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Kemudian, proses yang kedua setelah konseptualisasi itu coding kualitatif data. Tujuannya untuk membuat data mentahan menjadi sebuah konsep atau tema. Nah, pada tahap ini, peneliti itu melakukan regeneralisasi tema agar, konsep data awal yang udah diperoleh sama para peneliti itu, tidak terlalu melebar gitu. Proses selanjutnya, proses data kualitatif yang saya baca itu, outcropping gitu ya.
di mana outcropping ini peneliti tidak hanya melihat fenomena yang menjadi fokus penelitian saja, tapi juga memungkinkan untuk melihat fenomena lain yang lebih dalam untuk ikut atau berpartisipasi dalam penelitian. Tapi dengan syarat fenomena itu tidak keluar dari tema atau konteks yang sudah kita tetapin gitu ya. Nah, selanjutnya itu proses bimbingan atau konseling, di mana proses bimbingan atau konseling itu sangat penting dan dilakukan ketika sebelum penelitian atau sebelum penulisan penelitian, terus ketika penulisan penelitian atau juga bisa dibilang ketika dalam penelitian gitu ya, dan setelah penelitian. Karena ini supaya apa ya, supaya penelitian itu berjalan dengan lancar. Jikalau ada hambatan bisa koordinasi langsung ke dosen bimbingan skripsi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu adalah proposal penelitian. Jadi nanti kita menulis proposal penelitian. Jikalau skripsi itu proposal penelitian skripsi, baru nanti diseminarkan. Setelah diseminarkan kita lanjut ke penulisan skripsinya gitu. Selanjutnya, selanjutnya terkait pelaksanaan penelitian yang akan dibahas oleh Arhani. Kepada Arhani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ruhul. Setelah disiapkan gitu ya, tadi proses persiapan, selanjutnya itu ada proses pelaksanaan penelitian. Boleh di next. Nah, di dalam proses pelaksanaan penelitian ini terdapat 4 tahap. Ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Next. Nah, untuk tahap pertama itu ada heuristik. Langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah ini disebut heuristik. Nah, jadi heuristik itu adalah pengumpulan sumber. Heuristik merupakan sebuah kegiatan awal mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data. Nah, jadi pada tahap ini tuh penulis berusaha untuk mencari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Nah, terus cara mendapatkan datanya nih ada dua. Ada sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis yaitu bisa berupa buku, artikel, majalah, ataupun koran, dan juga bisa karya ilmiah. Nah, sumber tertulis ini dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun toko buku. Untuk sumber lisan tersendiri, yang dimaksud di sini adalah wawancara. Ada hal yang harus diperhatikan dalam proses wawancara, yaitu narasumber yang diwawancarai harus benar-benar melihat dan mengalami pada kejadian berlangsung. Jadi, narasumbernya itu harus benar-benar ada ketika kejadian tersebut berlangsung. Nah, proses wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan sebagai pelengkap dari sumber tertulis yang sudah didapatkan. Next. Nah, tahap selanjutnya itu adalah kritik. Langkah kedua setelah melakukan heuristik dalam penelitiannya, penulis melakukan penyaringan secara kritis terhadap sumber yang diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut dengan kritik sumber, baik bahan materi sumber maupun terhadap isi sumber. Dalam tahap ini, data-data yang telah diperoleh berupa sumber tertulis maupun sumber lisan disaring dan dipilih untuk dinilai dan diselidiki kesesuaian sumber, keterkaitan, dan keobjektifannya. Nah, fungsi kritik sumber dilakukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin, dan apa yang meragukan. Dengan tahap kritik ini, tentunya akan memudahkan dalam penulisan karya ilmiah yang objektif, tanpa adanya rekayasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Next. Tahap yang ketiga ini adalah interpretasi. Nah, interpretasi berarti menafsirkan atau memberikan makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Nah, maksudnya di sini interpretasi itu adalah penafsiran fakta. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah dan fakta-fakta sebagai saksi-saksi sejarah tidak dapat berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau. Interpretasi merupakan proses pemberian penafsiran terhadap fakta yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah dikumpulkan dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.
Pada tahapan interpretasi, berbagai data dan fakta yang lepas satu sama lain dirangkai dan dihubungkan sehingga diperoleh satu kesatuan yang selaras, di mana peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa atau kejadian yang lain yang melingkupinya. Nah, pada tahapan ini, peneliti itu menyusun dan merangkai fakta-fakta sejarah yang berdasarkan sumber sejarah yang telah melewati tahap kritik sebelumnya. Tahapan interpretasi ini dilakukan untuk mencari dan membuktikan adanya keselarasan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga terbentuk satu rangkaian makna yang faktual dan logis. Nah, cara yang dilakukan peneliti dalam tahap interpretasi ini yaitu dengan cara membandingkan berbagai sumber yang tujuannya untuk mengantisipasi penyimpangan informasi. Jadi pada tahap interpretasi ini harus selaras antara fakta satu dengan fakta lainnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan informasi. Next. Dan tahap terakhir itu adalah historiografi. Tahap selanjutnya dari proses penelitian ini adalah penulisan laporan penelitian. Nah, jadi historiografi ini adalah penulisan laporan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penulisan karya ilmiah, disebut juga historiografi. Pada tahap ini, seluruh hasil penelitian yang berupa data-data dan fakta-fakta yang telah mengalami proses heuristik, kritik, dan interpretasi dituangkan oleh penulis dalam bentuk tulisan. Dalam historiografi ini, penulis mencoba untuk mensintesiskan dan menghubungkan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada sehingga menjadi suatu penulisan sejarah. Laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan gaya bahasa sederhana, ilmiah, dan menggunakan cara-cara penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Next. Untuk selanjutnya, contoh jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya, Vira. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Arha. Di sini saya ingin menjelaskan ada salah satu contoh jurnal tentang metodologi penelitian sejarah. Bisa di next, Aina. Di sini ada analisis jurnal. Jadi untuk judul jurnal, kelompok kami ini mengambil judul makna historis monumen kesejarahan di Kota Malang sebagai sumber belajar sejarah. Dengan kata kuncinya pembelajaran sejarah, monumen sejarah, dan karakter bangsa. Di mana karakter bangsa ini nanti dari sejarah Kota Malang ini nanti akan memperkuat karakter bangsa dari generasi-generasi muda zaman sekarang. Nah, untuk metodenya, di sini dipakai metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis atau metode historis. Di mana metode historis ini yaitu cara dalam menelusuri permasalahan dengan menggunakan bahan data yang tercatat ataupun secara lisan. Yang mana data tersebut ini akan dijadikan sebagai pedoman utama untuk dianalisis. Nah, untuk tahapan-tahapan dari metode historis ini seperti yang sudah rekan saya jelaskan, yang tadi ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, untuk tinjauan pustakanya ini berisi tentang pengertian monumen, pengertian sejarah, dan pengertian cagar budaya. Untuk pendekatannya digunakan pendekatan field trip sama problem solving, dan sampel penelitiannya ini mahasiswa. Adapun latar belakang yang melatar belakangi dari jurnal penelitian sejarah ini, yang pertama yaitu memahami tentang makna setiap monumen sejarah yang tersebar di sekitar Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai solusi dalam penguatan karakter kebangsaan. Lalu untuk tujuan khusus yang kedua, tujuan peneliti ini yaitu berupaya untuk menggali kembali kasalah historis dari setiap monumen-monumen sejarah yang ada di Kota Malang. Bisa di next, Ai. Nah, di sini juga ada hasil pembahasan. Kan tadi kita menggunakan pendekatan field trip sama problem solving ya, di mana pendekatan secara problem solving ini digunakan untuk mendorong mahasiswa dalam memecahkan suatu hambatan atau permasalahan dalam memahami makna dari risalah monumen perjuangan. Sedangkan untuk field trip ini yaitu biasanya dilakukan secara langsung gitu. Jadi mahasiswa ini diajak
untuk ke lapangan gitu, bertujuan untuk membangun dan memberikan pemahaman secara nyata kepada mereka dalam mengembangkan rumusan masalah yang dihadapi, sehingga terjadi pengalaman melakukan kegiatan penelitian lapangan secara langsung. Jadi kelebihan antara perpaduan pendekatan problem solving sama field trip ini, mahasiswa mendapatkan suatu pengalaman secara langsung yang diperkuat dengan pemahaman materi dengan memandang monumen kesejarahan sebagai sumber belajar sejarah. Jadi problem solving sama field trip ini sangat berkaitan gitu. Kalau diperpadukan dia akan menghasilkan hasil yang baik untuk mahasiswanya. Karena ketika mahasiswa turun langsung ke lapangan, jadi kan mahasiswa bisa melihat monumen-monumennya. Nanti mahasiswa ini dapat memecahkan masalah dengan konsep atau pendekatan problem solving yang sudah ia miliki gitu. Bisa di next eye. Nah, di sini ada hasil dari penilaian materi dan konteks bahasan antara perpaduan problem solving dengan field trip, bahwa di sini skornya itu sangat baik, yaitu ada kejelasan indikatornya memiliki skor 4, dan kejelasan materi sampai kejelasan bentuk media pembelajaran ini memiliki skor 5, yang artinya sangat sesuai. Di mana peningkatan ketertarikan dan penguasaan pemahaman kesejahteraan ini muncul dikarenakan mahasiswa mengalami langsung atau melakukan praktek langsung ke lapangan. Nah, jadi praktek langsung ke lapangan ini bisa disebut sebagai pendekatan field trip tadi yang dipadukan dengan problem solving-nya. Lalu juga di sini dijelaskan bahwa mahasiswa merasa sangat antusias dengan penugasan portofolio dalam kaitan penelitian di Monumen Kesejahteraan di Kota Malang. Bisa di next eye. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi di sebelah kiri itu ada gambar. Nah, jadi dalam penelitian sejarah ini si mahasiswa akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati patung-patung atau monumen-monumen yang ada di Kota Malang. Nah, jadi di sini monumen yang diamati mahasiswa itu seperti yang ada gambar pada sebelah kiri. Nah, kesimpulannya itu sebagai sumber belajar memberikan kepastian kepada mahasiswa tentang pengetahuan sejarah. Lalu pembelajaran sejarah juga menjadi lebih nyata apabila sumber belajar sejarah dekat dengan kehidupan mahasiswa. Salah satu sumber belajar sejarah yang dapat dimanfaatkan di Kota Malang adalah monumen. Nah, bisa di next eye. Berikut ada sumber yang kami gunakan dalam mengambil materi-materi metodologi penelitian sejarah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin moderator sedang ada kendala. Jadi sekian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.